warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita lanjutkan materi kuliah manajemen resiko dengan topik manajemen resiko kematian, kesehatan, kecelakaan, dan keselamatan kerja. Pertama kita mulai dengan risiko. Kematian itu sendiri merupakan suatu yang pasti, dan tetapi kita tidak mengetahui kapan pastinya mati akan menghantui seseorang. Lebih spesifik lagi, manusia menghadapi eksposur kematian sebelum waktunya, atau disebut dengan premature death. Kemudian, hal ini tidak pasti kapan akan terjadi. Nah, ini yang disebut dengan risiko kematian. Kematian awal atau premature death maksudnya adalah kematian sebelum waktunya. Lalu kapan? Sebelum mencapai usia pengharapan hidup. Yang dimana usia harapan hidup bervariasi mulai dari 68 tahun di Indonesia, kemudian 75 tahun di Amerika. Ini berdasarkan estimasi dan perhitungan mortality, kemungkinan harapan hidup. Lalu kita mencoba menghitung probabilitas kematian awal. Probabilitas kematian awal bisa dihitung dengan menggunakan tabel kematian atau mortality table. Tabel tersebut menunjukkan probabilitas kematian dan bertahan hidup untuk kelompok umur tertentu, yang mana disajikan dengan format yang lebih mudah dibaca. Tabel kematian yang disusun oleh aktuaria asuransi ini berdasarkan pengalaman kematian orang-orang yang diasuransikan yang terdaftar di perusahaan asuransi. Datanya tahun 1970 dan 2001. Ini data lama. Tabel kematiannya berikut ini. Terdiri dari jenis kelamin, pria dan wanita, umur, kematian per 1000, harapan hidup tahun, kematian per 1000, harapan hidup, dan seterusnya. Ini tahun 1980. Kemudian ini sebelahnya tahun 2001. Lanjutan dari tabel. Lalu bagaimana cara kita membaca tabel kematian? Dengan menggunakan tabel yang tahun 1980, terlihat bahwa untuk bayi yang umur 0 tahun, dari 1000 bayi, ada kemungkinan 4,18 yang meninggal dunia. Nah, angka kematian tersebut menurun seiring bertambahnya usia. Dengan kata lain, bayi memiliki risiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan usia anak umur 1 tahun ke atas. Kolom berikutnya menjanjikan pengharapan hidup atau life expectancy. Jadi, umur 70,83 tahun ini harapan hidup untuk pria, dan 75,83 tahun harapan hidup untuk wanita. Pada ulang tahun ke-0, pada tahun yang pertama, yakni usia 1 tahun, usia pengharapan hidup turun menjadi 70,13 tahun untuk pria. Kemudian proyeksi tingkat kematian di negara ASEAN tahun 1990 sampai 94, kemudian tahun 2000 sampai 2004. Di Indonesia memiliki nilai kehidupan harapan hidup untuk bayi yang baru lahir dari umur 0 sampai 1 tahun sekitar 55 terjadi kematian kasus tahun 1990 sampai 94. Kemudian tahun 2000 sampai 2002 sampai 2004 terjadi penurunan tingkat kematian. Artinya taraf hidup manusia di Indonesia lebih bagus daripada tahun 90. Dengan ekspektasi
kehidupan dari lahir sebesar 68,1 tahun. Tahun 2000 sampai 2004. Sementara tahun 1990 sampai 94 63 tahun. Jadi terjadi peningkatan harapan hidup dari tahun 90 sampai 94 sebesar sekitar 5 tahun. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN yang lain, Indonesia termasuk yang terendah tingkat harapan hidup. Artinya, Indonesia tingkat kematian dengan umur pendek lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain. Lalu kita coba menghitung probabilitas kematian awal. Misalkan kita ingin menghitung beberapa probabilitas seseorang yang baru saja berulang tahun ke-35 akan meninggal 1, 2, dan hingga 5 tahun mendatang. Cara menghitungnya, di tabel sebelumnya tadi ada ini usia untuk referensinya pada umur 35 tahun. Harapan hidup, jumlah harapan hidup, jumlah kematian, probabilitas kematian, probabilitas bertahan hidup. Ini tabel mortality table untuk usia tahun ke-35. Lalu kita menghitung probabilitas kematian untuk ulang tahun yang pertama di umur 35. Kita membagi dengan 20.028, ini adalah jumlah kematian. Sementara 9.400.000 sekian itu adalah harapan hidup. Maka diperoleh probabilitas kemungkinan meninggal pada ulang tahun pertama umur 35 adalah 0,00211, atau kalau dipersenkan 0,2% kemungkinan kematian di ulang tahun pertama umur 35. Di ulang tahun kedua, kemungkinan di ulang tahun kedua jumlah kematian dari umur 35 ke 36 dijumlahkan, kemudian ini dibagi dengan jumlah yang hidup pada tahun ke-35, ulang tahun ke-35. Maka diperoleh kemungkinan kematian sebesar 0,4%. Nah, untuk ulang tahun kelima, atau di sini disebut dengan umur ke-40 dengan referensi di umur 35, maka dijumlahkan kemungkinan kematian dari umur 35 sampai dengan umur ke-40 di tabel kematian itu dibagi dengan harapan hidup sebesar 9 juta sekian, maka kemungkinan meninggal ada pada 0,12%. Jadi sekitar 1,2%. Ini kelebihan nolnya. Kalau dijumlahkan ini sebenarnya 0,012 dan seterusnya. Sekitar 1% lah. Kemudian probabilitas bertahan hidup, karena semakin umur semakin tua, kemungkinan untuk meninggal berdasarkan kondisi fisik dan sebagainya, kondisi lingkungan sekitar, dan ekspektasi hidup, maka semakin tua kemungkinan meninggalnya semakin tinggi. Makanya di sini tidak mungkin semakin mengecil, tapi makin meningkat. Maka nolnya ini kelebihannya satu. Jadi harusnya 0,012. Nah, kalau dipersenkan sekitar 1%, 1,2% sekian. Kemudian probabilitas bertahan hidup di umur ulang tahun pertama untuk umur 35 cukup tinggi, sekitar 99,79%. Di umur 36 99,57,
Jadi, probabilitas bertahan hidup semakin meningkat umurnya, semakin mengecil kemungkinan bertahan hidupnya. Exposure karena kematian. Exposure yang dihadapi oleh keluarga, exposure yang dihadapi oleh bisnis. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Ini sebagai contoh nih. Misalkan suatu keluarga menghabiskan 5 juta rupiah per bulan atau 60 juta rupiah per tahun untuk kebutuhan hidupnya. Misalkan kebutuhan tersebut diasumsikan konstan. Kemudian kebutuhan tersebut dipenuhi oleh seorang ayah yang sepenuhnya berusia 40 tahun. Kemudian ayah tersebut meninggal dunia pada usia harapan hidup misalkan 70 tahun. Dengan tingkat bunga yang relevan adalah 15%. Digunakan sebagai discount rate untuk menghitung nilai sekarang. Nilai kehidupan yang seharusnya ditanggung oleh ayah tersebut adalah yakni ini sebesar present value sebesar 393 jutaan lebih. Atau dibulatkan per 100 juta lah. Jadi keluarga tersebut sebaiknya membeli asuransi dengan nilai tanggungan di antara 390 sampai 400 juta untuk menjaga konsekuensi negatif kematian ayah dari keluarga tersebut. Kemudian menghitung besarnya exposure kematian awal untuk bisnis yang ditinggalkan. Contoh, ada sebuah rumah makan yang dibangun oleh juru masak yang ahli. Sebut saja Pak H. Pak H ini terkenal bisa meracik bumbu yang enak sehingga sututnya diminati oleh banyak orang. Pak H masih bisa bekerja 10 tahun lagi dan rumah makan tersebut menghasilkan omset sebesar 100 juta per tahun dengan laba sebesar 20 juta per tahun. Misalkan biaya modal internal rumah makan tersebut adalah 20%. Jika Pak H meninggal, diperkirakan omset penjualan akan turun separuhnya, yakni 75 juta per tahun. Tujuan dalam hal ini ditetapkan menjadi tingkat penjualan seperti sekarang ini. Jika Pak H meninggal dunia, kerugian yang dialami perusahaan bisa dihitung sebagai berikut. Nah, kerugian per tahun yang diderita akibat meninggalnya Pak H adalah 100 juta dikurangi 75 juta, jadi 25 juta. Biaya modal yang digunakan sebesar 20%, ini kita sebut sebagai discount rate atau tingkat diskonto. Kemudian present value dari kerugian atas meninggalnya Pak H adalah sebagai berikut. Kerugian, jadi 25 juta, dibagi 1 ditambah biaya modal ini, atau tingkat diskontonya 0,2, dipangkatkan dari pangkat 1 sampai 10 karena periodenya adalah 10 tahun. Maka diperoleh kerugiannya sebesar 104 juta lebih. Interaksi probabilitas kematian awal dengan severity kerugian aplikasi untuk penentuan premi asuransi. Nah, kerugian yang diharapkan merupakan perkalian antara probabilitas kejadian dengan besarnya kerugian yang terjadi atau severity-nya. Jika kerugian tersebut diperkirakan terjadi 5 tahun mendatang, maka konsep nilai waktu uang menjadi penting diperhatikan. Jadi nilai uang sekarang itu sangat utama dalam menentukan premi asuransi. Dalam hal ini probabilitas kejadian, tingkat severity dan nilai waktu yang berinteraksi satu sama lain membentuk kerugian yang diharapkan. Sebagai ilustrasi, sebagai contohnya, misalkan ada seorang pria berusia 70 tahun, baru saja berulang tahun jika ia meninggal 5 tahun mendatang, atau pada usia 75 tahun. Kerugian yang akan ditanggung keluarganya adalah 100 juta. Berapa nilai sekarang dari kerugian yang diharapkan? Dengan menggunakan tabel kematian tahun 1980, kita bisa mengestimasi probabilitas kematian orang tersebut sebagai berikut. Pada umur 70 tahun, di ulang tahunnya ke-75. Estimasi probabilitas kematiannya sebesar 0,219 atau sebesar 21,9%. Kerugian yang diharapkan merupakan antara probabilitas dengan severity besarnya kerugian bisa dilihat adalah sebagai berikut. Kemungkinan kerugiannya adalah probabilitas kemungkinan meninggal dikali kerugian yang ditanggung oleh keluarganya sebesar 21,9 juta. Karena peristiwa tersebut terjadi 5 tahun dari sekarang, maka kita perlu mencari nilai sekarang.
dari kerugian tersebut. Misalkan tingkat bunga yang relevan adalah 10%. Maka nilai sekarang dari kerugian tersebut adalah nilai sekarang kerugian sama dengan 21,9 juta dibagi 1 ditambah 0,1. 0,1 berasal dari tingkat diskonto. Dipangkatkan 5, periodenya 5 tahun, maka diperoleh nilai sekarang tingkat kerugiannya adalah 13,6 juta. Kemudian menghitung tanggungan asuransi. Prinsipnya adalah present value atau nilai sekarang premi yang diharapkan sama dengan nilai sekarang tanggungan yang diperkirakan. Misalkan perusahaan asuransi menawarkan asuransi kepada pria berusia 60 tahun, asuransi selama 10 tahun. Premi asuransi yang diterima oleh perusahaan asuransi tersebut adalah 3 juta per tahun selama 10 kali. Premi tersebut dibayarkan di awal tahun. Berapa tanggungan yang bisa diberikan perusahaan asuransi tersebut? Rumus dasarnya adalah premi tahunan dikali nilai sekarang anuitas sama dengan uang per tanggungan dikali nilai sekarang probabilitas kematian. Formulanya berikut ini. P itu premi tahunan. Kemudian A is N, nilai sekarang anuitas tahunan berjangka N tahun untuk usia X. A, nilai sekarang dari asuransi jiwa berjangka N tahun untuk usia X. Dan S-nya tanggungan uang atau tanggungan yang ditanya. Kita asumsikan misalkan usia tadi 60 tahun. Periodenya 10 tahun, bunga misalkan 5% per tahun. Dari target mortality untuk pria diperoleh nilai sekarang anuitas tahunan berjangka 5 tahun untuk usia 60 tahun sebesar 8,107. Kemudian nilai sekarang untuk 60 tahun untuk periode 10 tahun dengan usia 60 tahun sebesar 0,319. Maka kita bisa menghitung tanggungan tinggal memasukkan nilai tadi 3 juta dikali nilai anuitas dibagi nilai sekarang asuransi. Maka diperoleh 76 juta. Risiko kesehatan. Setiap manusia pasti memiliki potensi untuk sakit dan potensi untuk sehat. Tingkat risiko terjangkitnya penyakit bisa disebabkan oleh faktor keturunan, makanan, gaya hidup, lingkungan sekitar, dan sebagainya. Jadi risiko sehat atau kesehatan ini banyak faktor. Bisa dengan beban kerja atau kecelakaan kerja dan sebagainya. Lalu penilaian risiko kesehatan atau Health Risk Assessment disingkat HRA merupakan langkah pertama sebelum seseorang melakukan manajemen risiko kesehatan. Masukan informasi yang terekam dalam HRA dapat menunjukkan telah terjadi penyebab atau faktor risiko dari banyak faktor risiko. Oleh karena dasar dari timbulnya risiko kesehatan, maka adanya penyebab dari risiko itu, atau lebih dikenal dengan faktor risiko. Maka faktor risiko harus dikenali karakternya, meliputi asal, jenis, intensitas, durasi, frekuensi, lama risiko kesehatan, dan seterusnya. Selanjutnya adalah menganalisa faktor dari risiko. Asal dari faktor risiko bisa dari lingkungan kerja, pekerjaan, organisasi, dan pekerja itu sendiri. Faktor risiko kesehatan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi, kemungkinan untuk menimbulkan kerugian kesehatan pada karyawan. Karena sesuatu itu disebut sebagai faktor risiko yang pertama, secara logika biomedik memiliki potensi menimbulkan kerugian kesehatan. Yang kedua, sejarah kesehatan merekam bukti timbulnya efek kesehatan tertentu akibat faktor risiko tersebut. Risiko kesehatan pasti terjadi. Ini penyebabnya adalah penuaan. Yang kedua, morbidity rate. Morbidity rate ini merupakan banyak penduduk jumlah kasus yang menderita sakit tertentu. Morbidity berasal dari bahasa morbidus yang artinya sakit atau tidak sehat. Morbidity biasanya dibandingkan dengan mortality rate. Sama seperti mortality rate,
Morbidity rate dihitung dengan menggunakan data historis. Mekanisme pengelolaan risiko kesehatan yang pertama, kita mengidentifikasi bahaya potensi bahaya yang mungkin terjadi. Kemudian kita menganalisis risikonya. Setelah itu kita mengevaluasi risiko tersebut, bagaimana memitigasinya. Yakni langkah selanjutnya adalah mengendalikan risiko. Selanjutnya kita mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan risiko tersebut, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya mengurangi dampak dari risiko. Yang terakhir adalah pengawasan dan monitoring. Contoh, sebuah perusahaan asuransi sedang merancang produk asuransi kesehatan untuk karyawan perusahaan manufaktur. Dalam proses perencanaan, tim aktuaria menghitung risiko kesehatan berdasarkan data berikut. Jumlah karyawan 1.000 orang, usia rata-rata 40 tahun. Data historis menunjukkan bahwa 15% karyawan mengalami masalah kesehatan setiap tahun yang memerlukan biaya perawatan. Rata-rata biaya perawatan sebesar 5 juta rupiah. Perusahaan ingin menetapkan premi tahunan dengan margin keuntungan 20% dari biaya risiko. Pertanyaannya adalah, berapa estimasi total biaya risiko kesehatan untuk seluruh karyawan? Yang kedua, berapa premi tahunan per karyawan yang harus ditetapkan agar perusahaan memperoleh margin keuntungan 20%? Untuk menjawab estimasi total biaya risiko tahunan, kita mengalih persentase jumlah kasus per tahun, 15% kali 1000 kasus, jadi 150 kasus kemungkinan terjadi dalam tahun. Nah, total biaya risiko 150 kali 5 juta. Karena per kasus 5 juta biayanya. Jadi 750 juta total biaya risiko tahunan. Kemudian kita menghitung premi dengan margin keuntungan 20%. Premi 750 juta dikali 1 plus 20%. Maka di sini total premi per karyawan dibagi jumlah karyawan, maka per karyawan setidaknya 900.000 yang harus dibayarkan per tahun. Nah, risiko kecelakaan kendaraan. Risiko kecelakaan kendaraan juga termasuk sesuatu yang resikonya sangat besar, di atas 10% dari aktivitas berkendara kita. Tergantung usia, keterampilan, kondisi psikologi orang, lingkungan sekitar, dan sebagainya. Menurut aktivitas, penyebab dari risiko kecelakaan kendaraan, yang pertama, berbicara dengan penumpang lain. Ini risiko paling banyak. Entah dia karena menggunakan handphone atau aksesoris yang lain, sehingga dia terfokus, terbagi fokus dalam berkendara. Dan ini persentasenya sangat tinggi, ini 80% kemungkinan kecelakaan. Kemudian memainkan CD atau radio saat berkendara, 66%. Makan atau sambil minum berkendara, 49%. Menggunakan telepon seluler, 25%. Selanjutnya, mengelola resiko kecelakaan kerja. Dalam bekerja, kita harus memperhatikan konsep K3, aturan K3, dan aturan perusahaan. Sehingga seminimal mungkin kita mengalami kecelakaan kerja sedikit, atau bahkan tidak ada terjadi kecelakaan kerja, maka proses mitigasi terhadap risiko kecelakaan kerja telah sukses. Tetapi itu tidak mungkin. Ada kalanya manusia taat dengan aturan K3, ada kalanya tidak taat. Nah, ketika dia mengabaikan aturan K3 dalam proses bekerja, hal ini meningkatkan potensi untuk terjadi kecelakaan kerja. Makanya strategi untuk meminimalisir risiko kecelakaan kerja adalah mengerti kebijakan dan ketentuan perusahaan, mengenali tempat kerja, jangan meremehkan bahaya. Contoh kecelakaan di kendaraan. Contoh menghitung estimasi asuransi dalam kecelakaan kendaraan. Misalkan ada sebuah perusahaan logistik memiliki armada 50 truk berdasarkan data historis, frekuensi kecelakaan kendaraan dalam 1 tahun 10%. Rata-rata biaya klaim per kecelakaan adalah 25 juta. Perusahaan asuransi ingin mendapatkan margin keuntungan 15% dari premi. Pertanyaan pertama, hitung estimasi total biaya risiko kecelakaan kendaraan dalam setahun. Yang kedua, hitung premi tahunan per kendaraan yang harus dibayarkan agar perusahaan asuransi memperoleh margin keuntungan sebesar 15%. Yang pertama, kita menghitung estimasi biaya risiko. Jumlah kecelakaan per tahun sebesar 10% dikali kemungkinan kasus 50, jumlah armada. Jadi kemungkinan kasus per tahunnya adalah
5 kasus. Kemudian biaya risiko tahunan sekitar 125 juta. Jadi jumlah kasus dikali biaya per kasus. Jadi total biaya tahunan 125 juta. Kemudian premi dengan margin keuntungan. Premi total 125 juta dikali dengan margin keuntungan tadi kita perusahaan asuransi ingin memperoleh keuntungan 15%. Maka premi total yang harus dibayarkan oleh perusahaan armada tadi 143 juta 750 ribu dengan premi perkendaraan per tahun sebesar 2.875.000. Lalu contoh untuk kecelakaan kerja. Sebuah perusahaan konstruksi mempekerjakan 200 pekerja. Berdasarkan data statistik internal, probabilitas kecelakaan kerja adalah 5% per pekerja per tahun. Biaya rata-rata kompensasi per kecelakaan adalah 40 juta. Perusahaan asuransi menetapkan margin keuntungan sebesar 25%. Berapa estimasi total biaya risiko kecelakaan kerja dalam setahun? Berapa premi tahunan per pekerja agar asuransi mendapatkan margin 25%? Estimasi biaya risiko. Jumlah kecelakaan per tahun 5%. Dengan jumlah total pekerja 200, maka kemungkinan 10 kasus per tahun. Biaya risiko tahunan adalah 40 juta, maka total biaya risiko sebesar 400 juta rupiah. Premi dengan margin keuntungan, premi total sebanyak 500 juta. Maka premi per pekerja 500 juta dibagi 200 pekerja, maka premi per pekerja adalah 2.500.000 rupiah per tahun. Sekian materi untuk minggu ini. Semoga kita bisa kembali berdiskusi lagi di pertemuan selanjutnya secara offline. Semoga bermanfaat. Dan nanti di LMS saya akan memberikan tugas terkait masalah materi.